إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Arba'in Nawawi. Masih kita membahas hadis yang nomor 15. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orangnya iman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia ngomong baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, siapa orangnya iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, siapa orangnya mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Taib, semua sudah kita bahas. Yang belum adalah tentang memuliakan tamu. Kalau Anda mengaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan kepada tamu. Apakah tamu itu satu atau lebih? Apakah tamu itu dia miskin ataupun kaya? Apa itu memuliakan tamu? Memuliakan tamu bisa dengan adalah bil bishri fi wajhi, tampakkan wajah kamu berseri-seri di saat menyambut tamu. Jangan dia datang muka kita sudah cemberut, seakan-akan dia datang cuman mau ngambil rezeki kamu, seakan-akan dia datang mengganggu waktunya kamu, seakan-akan dia datang membuat kamu jadi repot untuk mengurusi keperluan makan dan minumnya, seakan-akan dia datang cuma numpang istirahat, numpang makan, numpang minum, numpang duduk dan seterusnya. Jangan, muliakan dia. Ini tamunya Allah berarti. Hendaknya kau muliakan kepada tamu dengan wajah berseri-seri, ngomongnya pun yang enak. Ahlan wa sahlan, saya kangen sama kamu, padahal gak kangen misalkan. Saya kangen sama kamu. Kemudian segera bukakan rumah kamu untuknya. Jangan cuma ada di depan pintu misalkan. Buka karpet kamu, tikar kamu, persilakan dia duduk di atas sofa kamu, dudukkan di tempat yang nyaman, kemudian sambut dia, kasih makanan selama 3 hari kalau seandainya dia nginep, sesuai kemampuan kamu. Kalaupun seandainya mau berpisah atau pulang, maka berpisahlah dengan lemah lembut. Terus yang paling bagus lagi,
menyambut tamu itu dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena mengikuti terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetes Kanjeng Nabi niku sunnahnya Nabi kalau ada tamu datang disambut sama beliau sendiri. Kok gitu Nabi ya? Karena memang hal itulah yang dilakukan Nabi dan juga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim seperti itu. Maka Allah muliakan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad seperti itu. Maka Allah kekalkan syariat Nabi Muhammad dan syariat Nabi Ibrahim. Anda sunat, Anda berkhitan, syariat Nabi Ibrahim. Anda menyembelih hayawan kurban, syariat Nabi Ibrahim. Anda kemudian haji, banyak di situ adalah inti haji mengenang daripada semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Allah buat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad satu beberapa nabi yang selalu dikenang, diikuti syariatnya sampai yaumil kiamah. Apa karakternya? Suka memuliakan tamu dengan diri sendiri. Masya Allah. Dan hal itulah yang kemudian diikuti oleh para khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mereka semuanya mengikuti Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian cuman kalau ada tamu jangan memaksa diri. Kenapa? Khawatirnya kalau memaksa diri nanti Anda ngerasa bosan kalau tamu itu datang lagi. Khawatirnya nanti Anda ngerasa gak nyaman kalau tamu itu datang lagi. Karena disebutkan dalam satu riwayat, la tatakallafu lidhaif fatabghaduh. Jangan kamu memaksa diri ya untuk menjamu kepada tamu, khawatirnya nanti kamu malah marah. Kok marah? Kenapa? Ya merasa keberatan, ngerasa abot. Fa inna man abghadha adh-dhaif faqad abghadha Allah. Yang membenci kedatangan tamu seakan-akan dia membenci kepada Allah. Dan yang dikhawatirkan wa man abghadha Allah abghadah. Kalau dia sudah berani membenci kepada Allah, Allah pun juga akan marah dan benci kepadanya. Jadi kita dapat tamu bukan malah dapat ridho Allah, malah dapat benci dari Allah. Awalnya bukan karena apa? Karena over. Tapi kalau ada ya harus. Ini yang dimaksud ketika nggak ada. Jangan dipaksakan. Kalau ada tapi jangan Anda sembunyikan. Jangan Anda pelit. Justru kalau orang dulu itu ada tamu, kadang-kadang tamu satu disuguh dengan suguhan yang banyak untuk berpuluh-puluh bahkan ratusan orang. Ditanya, kok banyak sekali? Kami kan cuma sendiri. Apa katanya? Sudah nggak apa-apa. Yang dilihat oleh tamu, yang disuguhkan sama tamu, maka akan bebas daripada hisab. Anda makan fadhal dihabiskan atau sesuai kebutuhan Anda, sisanya kami makan, nanti nggak ada hisab. Jadi jangan dipaksa ya kalau nggak ada. Tapi kalau ada jangan disembunyikan ya. Wah kurang ajar, ngerti ae. Tas boleh pitik. Teko wong iki. Ojo wali ya. Wali ma'rifatnya bukan karena Allah, ma'rifatnya lek koncone boleh pitik teko.
Baik. Ya, jangan memaksakan diri. Terus wa an tuqaddima ma hadarna. Wa an nuqaddima ma hadarna, suguh tamu yang ada di rumah kamu. Baik. Wah, di rumah enggak ada, tapi duit ada. Ya jangan beli juga. Wah iki ngamale hadis iki. Nek omah sing enek iki dienek disuguh, duitnya oke. Ya Anda kan bisa telepon sekarang ya. Cateringan apa-apa gitu. Pokoknya kalau ada jangan disembunyikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada mengatakan ma'ubali man ata min khani. Saya tidak peduli siapapun yang datang kepadaku daripada saudaraku, fa inni la atakalaflah, saya tidak akan memaksa diri. Fa innama uqarribu ma indi, saya hanya menyuguhkan apa yang saya miliki. Kenapa demikian? Saya khawatir kalau saya memaksa diri, justru nanti kalau dia datang lagi saya teringat, wah kurang ajar, karena dia datang saya punya utang. Oh, utang belum saya sahur, datang lagi orangnya. Khawatirnya seperti itu. Nah, makanya seadanya. Cuman sekali lagi, kalau punya, ya jangan pelit. Kita nyuguh seadanya itu, dan berarti kamu tuh yang jadi tamu jangan minta disuguh lebih. Cedel iku wong iki. Ket mang metu kopi tok. Jangan seperti itu kau jadi tamu. Ya, al-maujud min alamatil jud, ada satu perkataan seperti itu. Menyuguh al-maujud yang ada itu termasuk alamat jud dermawan. Ya anaknya kuwi, Pak. Apa yang warung wis wengi-wengi. Warung rada sing buka misalkan ya sudah seadanya tapi kalau punya jangan pelit. Kemudian sebagian ulama mengatakan maksudnya jangan memaksa diri itu ya berarti jangan kasih makan kepada tamu sesuatu yang mungkin kau tidak memakannya. Bisa enak dah sama yang kau makan. Apa yang kau makan juga dimakan sama tamu. Jangan dipaksa-paksa. Cuman memang ada satu hadis gini. Man ladzaza akhahu bima yashtahi. Kalau Anda mampu. Siapa orangnya mengenakkan, apa mengenakkan itu ya? Siapa orangnya membuat saudaranya merasa lezat dengan Anda suguh apa yang kira-kira dicocoki oleh saudara Anda, maka Allah akan catat untuk Anda 1 juta kebaikan. Ini perhatikan, nyuguh tamu nyocoki karo sing disuguh. Nyuguh tamu mencocoki daripada yang disuguh. Anda mendapatkan 1 juta kebaikan. Perhatikan, cocok karo sing disuguh itu tidak harus mahal. Mungkin remeh tapi menyenangkan dan cocok. Saya kasih contoh. Dia suka nasi pecel, wah di sini. Maksud Anda, wah pecelnya cuma 6.000. Mau saya belikan sop buntut yang harganya 600.000 misal. Padahal dia nggak suka sama sekali. Malah kalau dengan daging dia bisa umbar, bisa mutah-mutah. Maka daripada itu mungkin kalau Anda mau suguh tanya dulu. Ya apa? Ada pecel, ada rawon, ada ini. Mana yang kau pilih? Pecel aja sudah, misal seperti itu ya. Ya apa ini? Ada susu, ada kopi, ada jahe, ada teh, ada bayu tajin misalnya. Ada ini. Mana yang kau pilih? Kenapa demikian? Untuk memasuk kepada hadis tadi. Anda memberikan kepada saudara Anda
bima yashtahi, sesuai yang disukai saudara Anda, maka Anda mendapatkan 1 juta kebaikan. Dan akan dihapus oleh Allah terhadap Anda 1 juta dosa. Dan Allah akan angkat kepada Anda 1 juta derajat. Dan Allah akan kasih makan kepada Anda dari 3 surga. Surga Firdaus, surga Aden, dan surga Al-Khulud. Gara-gara nyeneng nota tamu sesuai seleranya. Pas tamune teko awan-awan, iki sing paling enak suguhane dudu opak, paham ya? Es degan karo semangka, cocok nggih. Wah, mantep. Es degan semangka. Awan-awan masalahnya. Tamumu teko jam 10 bengi musim bediding es degan. Kan gak pas. Kalau ini wedang jahe ini mungkin ya. Ronde apa namanya? Ronde. Ya ronde. Atau apa pada yang sekira mencocokkan kepada tamu Anda. Tuh lihat pahalanya. 1 juta kebaikan untuk Anda, 1 juta dosa dihapus, 1 juta derajat diangkat, dan Anda akan dikasih makan dari 3 surga. Surga Firdaus, surga Aden, dan surga Khulud. Luar biasa sekali nih. Ya Allah. Tiang lagi pengen mlebu swarga jalannya reno-reno nggih. Iya, mau masuk surga itu sebenarnya mudah kayaknya dari sini. Anda dengan tamu tanggap aja sudah. Anda dengan tamu, ya apa caranya nyeneng nih. Lek tamu wong adoh kelihatan capek, kau siapkan kamar mandinya. Ini lihat kamar mandi siap. Anda mandi dulu. Nah, kita siapkan alat mandinya, sampunya bagus, sabunnya bagus, kamar mandinya bagus, fasilitas kamar mandi top. Kemudian kalau perlu kau pinjamin baju atau bagaimana, biar dia badannya seger. Ini bagus sekali. Kau siapkan tempat kamar khusus untuk tamu dengan bifan yang bagus, kasur yang empuk. Anda perjalanan jauh pasti lelah. Tidur aja di sini, kita nyalain AC-nya, wah mantap sekali nih. Alhamdulillah kita punya saudara itu Masya Allah. Dia bangun rumah hanya untuk tamu. Dia bangun rumah dengan dikasih judul rumah nyaman buat tamu. Dia setting semuanya untuk tamu maksimal. Nah, yang seperti ini biasanya dia niat bangun rumah dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tamu Anda ulama. Apalagi tamu Anda adalah orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Apalagi tamu Anda adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih istimewa lagi nih. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu ya. Kemudian kalau tamu datang, cara nyuguh jangan lambat. Cara nyuguh itu bersegera. Iki sengaja mbok suguh lambat gendang pamit mulih. Sengaja kau sungguh lambat biar segera pamit pulang. Akhirnya bener, wes Pak, cukup saya tak izin pulang. Waktu izin pulang, kamu pura-pura, waduh, corok saman sabar tak belah nepitik. Ya wis santai ini lek ono. Rasi do belah lek diteni. Jangan pura-pura. Ya. Jadi kalau bisa seadanya segera dihadirkan. Mungkin gimana? Kita mulai dengan nyamian dulu, dengan buah-buahan dulu. Ya, setelah itu baru mungkin dagingnya keluar. Makanan yang lezat keluar, mungkin yang manis-manis setelah itu keluar. Masya Allah. Wa kana al-mutaqaddimun
para pendahulu, orang yang zamannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis, mereka kalau kedatangan tamu, mereka menyuguh tamu dengan berbagai macam makanan dengan satu suguhan. Wabeh sak warnane makanan disuguhkan. Kenapa? Supaya tamu ngerasa puas sepuas-puasnya, ngambil sesuai seleranya. Cuman kira-kira sama nyuguh dengan satu macam dan sudah tidak ada yang lain lagi, segera dikatakan, maaf ya, saya cuman adanya ini saja. Aja sampean terkesan seenak liyane, engko dinteni karo tamune. Iki biasane saya amat tuneh iki biasane. Iya, biasane dinteni karo tamu. Katakan aja, maaf sudah, ini sudah habis ya di dalam, wis tak tokno kabeh, enek ya mek iki. Supaya tamu kamu gak nunggu. Terus terang ngoten nggih. Kalau harus terus terang. Baik. Malah yang paling bagus lagi, Anda ikut makan sama tamu. Nabi itu tidak pernah makan banyak, kecuali kalau ada tamu barengin sama tamu. Kenapa? Supaya tamunya nggak sungkan. Kalau Nabi sendiri mungkin makannya sedikit, tapi kalau ada tamu dilihatkan Nabi makannya banyak. Tujuannya tadi supaya tamunya nggak sungkan. Cuman yang kalau Nabi tetap pakai konsep ya, fasulusun li ta'amih wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Baik, Masya Allah. Kemudian para ulama salaf itu, ini ulama salaf, mereka kalau kedatangan tamu senangnya luar biasa. Bahkan mereka menganggap malam di mana di saat di situ ada tamu seperti malam Idul Fitri. Kayak malam bodoh. Alhamdulillah, ada tamu di rumah. Gitu ya. Ada tamu di rumah. Mereka menganggap malam ada tamu seperti malam berlebaran. Kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena mereka para ulama salaf saleh benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa di saat mereka kedatangan tamu. Ada satu cerita, dulu ada seorang ulama besar, bahkan dikatakan alim Khurasan, paling alimnya tanah Khurasan, hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ulama ini juga pernah nyantri ngaji kepada Al-Imam Malik ibnu Anas. Ulama Imam Darul Hijrah, imam rumah hijrah Nabi, yakni imam kota Madinah. Bahkan para ulama Madinah tidak berani berfatwa memutuskan sebuah hukum kalau di tengah-tengah mereka ada Al-Imam Malik. Ulama ini pernah nyantri ngaji sama Imam Malik. Siapa beliau? Disebut alim Khurasan. Ketika datang ke satu kampung, maka seada-ada penduduk kampung akan menyambut kedatangan beliau. Namanya Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Ada satu cerita gini. Satu ketika Sayyidina Abdullah ibn Mubarak kedatangan tamu. Iya. Maka sebagai ungkapan senang atas itu tamu,
Sayyidina Abdullah ibn Mubarak itu menyembelih kuda beliau. Maka ketika dia menyembelih kudanya, istrinya marah-marah. Bodoh kamu itu, gitu ya. Kuda ini satu-satu kendaraan kita untuk mengantar kita ke pasar, untuk mengantar kita kepada keperluan-keperluan kita. Kok dibeleh dia tamu? Bodoh kamu. Karena istrinya seperti itu, fatallaqaha, maka itu istri dicerai langsung. Ibu juga tepak ya. Berarti nyerainya karena Allah, bukan karena nafsu. Kenapa dicerai? Sudah agak bosan kayaknya ini. Tukar tambah ya. Bukan kayak gitu. Nyerainya karena Allah. Kenapa? Karena tidak mau diajak suka kepada apa yang disukai Allah. Apa itu? Menjamu tamu. Dicerai akhirnya. Kemudian setelah dicerai, datang kepada beliau Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, seorang lelaki. Ditanya, loh, nggak punya istri sekarang? Iya, saya pengen punya istri itu yang bisa diajak untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh para ulama salaf, para salaf kita. Kalau kedatangan tamu sangat bahagia, seakan-akan malam di situ ada tamu adalah seperti malam berlebaran. Istri saya marah-marah, saya jamu tamu. Ya sudah, ini berarti nggak bisa diajak baik. Maka si lelaki yang salut dengan sikap dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, maka dia mengatakan, oh kalau gitu, kalau anda mau ya imam, ada apa? Saya punya anak perempuan, insya Allah lumayan cantik, masih muda lagi, misalkan gitu ya. Kalau anda mau, saya kawinkan kepada anda. Wah, ya nggak nolak. Iya, kalau memang dia diajak, bisa diajak baik, maka sudah, akhirnya si lelaki tadi dia kirim kepadanya 10 kuda. Ya, kemudian dikawinkan kepada putrinya yang lebih cantik lagi. Masya Allah. Sodakoh tamu beleh jaran siji, barku dipaidu bojone dipegat, dijoli karo Gusti Allah bojo sing luwih enom luwih ayu, dihadiahi 10 kuda. Mergo jamu tamu. Masyaallah. Lek jamu tamu ojo ragu yo, entuk ijol sing apik. Jangan ragu, dapat tukar yang lebih bagus. Maka setelah hal itu, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya ada orang bertanya kepadanya, "Hei ya Abdullah ibn Mubarak, kenapa engkau cerai istri kamu?" "Iya, karena enggak bisa diajak untuk mengamalkan ilmu agama." "Oh gitu." Maka akhirnya di dalam mimpi itu dikatakan, "Karena kamu telah menceraikan istri karena aku Allah, seorang istri yang tua, nini, maka aku akan menggantikan kepada kamu istri yang lebih muda, perawan. Dan karena kamu menyembelih kepada tamuku 1 kuda, maka aku Allah menggantinya dengan 10 kuda." Masya Allah. Cerita kayak gini banyak. Di mana karena menjamu tamu Allah mengganti dengan ganti yang luar biasa. Banyak. Cuman kula jenengan iki arepe melok-melok kadang-kadang ora mantep. Iya. Banyak tamu jangan sungkan-sungkan untuk menyembelih. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan orang yang pertama kali suka jamu tamu itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim itu digelari dengan Abu Baifan, bapak tamu.
Bahkan beliau hanya untuk mencari tamu, kadang-kadang beliau harus keluar rumah berjalan 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu setara 1 kilo 600 meter lebih. Ya, hampir 2 kilo. Ya, 1600 meter lebih, itu 1 mil. Kalau 2 mil ya berarti taruh dia berjalan sampai 3 kilo. Untuk nyari apa? Nyari tamu. Hilang ini belewong. Pak, mau nggak saya jadikan tamu saya? Cuman seperti itu. Keluar dari rumah, jalan 1 kilo, 2 kilo, hingga 3 kilo. Nyari orang yang bisa diajak jadi tamunya. Baik. Cuman suatu ketika ada satu kejadian aneh. Ada seorang lelaki, dia turun menjadi tamu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimuliakan sama Nabi Ibrahim. Cuman tamu itu bukan orang Islam. Dia adalah orang yang biasa menyembah kepada berhala. Padahal kita tahu ya, Nabi Ibrahim syariatnya ngajarkan kepada kita Islam tauhid. Maka karena dia menjamu kepada orang yang suka menyekutukan Allah kepada benda, malaikat pun menjadi gempar yang ada di langit. Wa qalu, dia wadul para malaikat kepada Allah, ya Rabbana khaliluka yukrimu aduwak. Wahai Tuhan kami, gimana ini? Masa kekasihmu Nabi Ibrahim memuliakan tamu tapi musuhnya engkau. Yang dimuliakan Nabi Ibrahim, tamu itu bukan orang Islam, musuh engkau, penyembah berhala ya Rabb. Maka apa jawab daripada Allah? Allah mengatakan, ana a'lamu bi khalili minkum. Wis malaikat, aja keken omong, saya lebih tahu dengan kekasihku Nabi Ibrahim daripada kalian. Kemudian akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril untuk turun. Turunlah Jibril, dan kemudian wa'arada alaih qaulal malaikah fabaka. Kemudian Jibril menceritakan ucapan malaikat dan jawaban daripada Allah. Maka Nabi Ibrahim setelah dapat cerita daripada Jibril pun menangis. Waqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Jibril, ana ta'allamtu min maulaya. Aku seperti ini, muliakan tamu seperti ini, walaupun dia bukan orang Islam, aku belajarnya dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang pernah aku lihat, Allah selalu baik, Allah selalu menjamu, Allah selalu ngasih rezeki, Allah selalu menjamin kebutuhan kepada siapapun daripada umat dan hamba ini, walaupun dia orang yang berbuat buruk kepada Allah. Maknanya yang kafir juga dijamu sama Allah, yang kafir juga masih dikasih rezeki sama Allah. Saya seperti ini karena saya belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ada kejadian yang aneh juga. Ada satu tamu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia minta dijamu sama Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim ditanya, agama kamu apa? Saya penyembah berhala. Wah, gak bisa kalau gitu. Kalau kamu mau tak jamu, saya kasih syarat, kamu Islam, jangan lagi sembah berhala ya. Maka si tamu itu, ya gak mau. Masa saya cuma cari makan, saya harus tinggalkan agama saya. Ya udah, kalau kau gak mau jamu saya pulang aja dah. Karena diusir sama Nabi Ibrahim, akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun. Dan kemudian Jibril mengatakan, ya Ibrahim, Allah tanya kepada engkau, ya kenapa ada hambaku Allah minta tamu, minta kau jamu, kau tolak? Dan hanya dengan syarat dia meninggalkan agamanya. Tahukah kamu ya Ibrahim, aku Allah telah kasih rezeki kepadanya selama 80 tahun, padahal dia masih musyrik kepada aku. Maka Nabi Ibrahim pun menangis. Akhirnya Nabi langsung berdiri bangkit.
dia kejar itu tamu, dia cari itu tamu sampai akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu dia katakan, Pak, maaf sekali lagi maaf. Bapak saya usir, Bapak saya minta kembali ke rumah. Saya akan jamu kepada Bapak, saya akan muliakan kepada Bapak. Maka si laki itu mengatakan, tiba-tiba kok seperti ini, ada apa? Mustafa, ayo ikut saya pulang ke rumah saya jamu. Enggak, saya enggak akan ikut kepada kamu kecuali kenapa kamu berubah, ceritakan kepada saya. Maka diceritakan atas turunnya Nabi malaikat Jibril tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, akhirnya tamu itu sadar, bertaubat dan kemudian masuk Islam. Masya Allah. Dah yang jelas dari semua tadi, ya jelas bahwa menjamu tamu itu secara madhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukumnya sunnah. Menjamu tamu hukumnya apa? Sunnah secara jumhur, mayoritas ulama seperti Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Berbeda kalau madhab Hambali, Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya, dan Al-Imam Lais itu mengatakan menjamu tamu hukumnya wajib, terutama tamu yang musafir, orang pergian jauh. Untuk wajib kau jamu di rumah dan di desa kamu selama 1 hari 1 malam, sekira dia mendapatkan keperluannya, kebutuhannya, atau bahkan kebutuhan daripada kendaraannya. Taib. Ya, itu secara mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tapi kalau jumhur Syafi'i, Maliki, Hanafi, menjamu tamu hukumnya sunnah. Dah yang jelas, jangan pernah benci kepada tamu dan jangan pernah curiga kepada tamu. Yang jelas tamu datang membawa rezekinya sendiri, dia tidak ngurang rezeki kamu, justru dia pulang daripada rumah kamu membawa malapetaka dan bahaya yang ada di rumah kamu. Nabi pernah diwaduli oleh salah satu sahabat, saya punya istri itu benci sama tamu. Ya sudah, katakan kepadanya, saya Muhammad akan datang dan bertamu kepadanya. Maka ketika dia pulang, dia cerita kepada istrinya, ini lain lagi yang akan datang ke rumah kita, wahai istriku. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kita sambut, kalau selainnya misalnya ya, menteng-teng kopi. Akhirnya datang Nabi Muhammad. Datang kepadanya. Kemudian setelah dijamu sebagainya, Nabi Muhammad mengatakan, Pak, kalau saya pulang, coba suruh istri kamu berdiri di depan pintu. Maka benar, Nabi Muhammad pulang, istrinya berdiri di depan pintu. Setelah Nabi Muhammad pulang, ternyata ada ular, ada kalajengking, ada hayan-hayan yang berbahaya keluar daripada rumahnya, ngikuti kepada pulangnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilihat oleh istri tadi kemudian diceritakan sama Nabi, sama suaminya. Kemudian daripada suaminya diceritakan sama Nabi Muhammad SAW dan ditanyakan, apa itu maksudnya? Apa kata Nabi? Itulah tamu. Kalau dia pulang, dia datang bawa rezekinya sendiri. Dia pulang membawa sesuatu yang berbahaya yang ada di rumah yang ditamoni tersebut. Makanya harusnya kalau ada tamu kita senang dan bahagia. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa Allah berikan kelapangan kepada kita bisa menjamu tamu-tamu yang ada di rumah kita. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.